Selamat pagi anak-anak kelas 12 IPA yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Berjumpa kembali dengan Bu Grace pada pagi hari ini untuk kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang faktor luar yang berpengaruh terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Minggu yang lalu, anak-anak sudah mempelajari tentang faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan-tumbuhan, yang meliputi ada faktor eksternal maupun faktor internal. Bahkan, anak-anak juga sudah melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan-tumbuhan di tempat yang berbeda yang berada di sekitar tempat tinggal anak-anak. Nah, anak-anak masih ingat ya, faktor eksternal itu meliputi apa dan faktor internal meliputi apa? Masih ingat ya anak-anak ya? Baik, saat ini kita akan bersama-sama melanjutkan pelajaran kita. Karena anak-anak sudah memahami tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan-tumbuhan, sehingga diharapkan anak-anak mampu melakukan sebuah penelitian sederhana tentang pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Dengan demikian, setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anak akan mampu merumuskan sebuah topik penelitian tentang pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Kemudian juga anak-anak mampu menyusun rancangan penelitian atau eksperimen sesuai kaidah tata tulis ilmiah. Dan yang berikutnya, anak-anak mampu melaksanakan penelitian tentang pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Anak-anak terkasih, untuk tugas kali ini dilakukan secara mandiri, baik individu atau perorangan, ataupun jika memang memungkinkan anak-anak memiliki teman-teman yang tempat tinggalnya berdekatan. Itu tugas ini bisa dilakukan secara kelompok, dan satu kelompok itu maksimal 5 siswa. Nah, tugas yang harus dikerjakan adalah anak-anak harus merumuskan satu topik penelitian yang bertemakan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan-tumbuhan tertentu. Nanti anak-anak bisa memilih jenis tumbuhan apa. Ibu berharap bahwa pemilihan jenis tumbuhan itu yang tumbuhannya tidak harus beli jika memungkinkan ya, yang sudah ada di sekitar tempat tinggal anak-anak atau sudah dimiliki oleh anak-anak. Kemudian juga tumbuhan yang perawatannya mudah dan juga pertumbuhannya relatif cepat. Nah, itu salah satu kriteria yang dipilih oleh anak-anak. Kemudian setelah itu, Ibu berharap bahwa anak-anak akan menjabarkan rumusan tersebut menjadi sebuah rancangan penelitian atau rancangan eksperimen. Nah, untuk rancangan penelitian, silahkan anak-anak jika belum jelas nanti dikonsultasikan dulu dengan Bu Grace, baik melalui email maupun melalui WA, supaya sebelum anak-anak melakukan penelitian, rancangan penelitian betul-betul sudah bisa dilakukan dan menghasilkan data penelitian yang valid. Kemudian yang berikutnya, setelah anak-anak melakukan penelitian, nanti diberi waktu Ibu kurang lebih 1 bulan, tetapi sudah harus selesai 1 bulan itu, termasuk untuk menulis laporan hasil penelitian. Nah, misalnya sebagai contoh, Ibu mengambil satu topik penelitian, pengaruh jenis pupuk organik terhadap pertumbuhan sawi atau Brassica juncea. Nah, anak-anak nanti di dalam rancangan penelitian itu pada pendahuluannya itu antara lain berisi tentang latar belakang masalah,
Nah, latar belakang masalah di sini, kalau tadi topiknya tentang pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan sawi, maka latar belakang masalahnya itu mengapa anak-anak kok memilih tumbuhan sawi. Oh, ternyata tumbuhan sawi itu merupakan jenis sayuran yang memiliki gizi tinggi dan juga memiliki nilai ekonomi atau daya jual yang tinggi pula. Nah, kemudian mengapa kok yang diteliti itu tentang pengaruh jenis pupuk? Nah, dalam hal ini sawi bisa tumbuh dengan baik, produktivitasnya tinggi manakala dipupuk dengan pupuk yang cocok. Nah, kemudian setelah itu anak-anak juga harus merumuskan di dalam rumusan masalah. Nah, rumusan masalah juga bisa dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan atau research question ya. Misalnya dalam topik ini rumusan masalahnya, adakah pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan sawi? Nah, ini harus dijawab melalui sebuah penelitian. Jika memang ada, anak-anak nanti juga harus bisa menjelaskan bagaimana pengaruh pupuk tersebut terhadap pertumbuhan sawi Brassica juncea. Nah, kemudian juga di dalam penelitian ini supaya fokus, maka perlu ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah misalnya di dalam penelitian ini fokus hanya mengamati tentang pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan tumbuhan sawi. Pupuk yang digunakan karena tadi judulnya adalah pupuk organik, maka bisa mengambil misalnya kompos. Kompos itu kan perpaduan antara tanaman dan juga kotoran atau feses dari ternak. Kemudian juga bisa mengambil misalnya kotoran atau feses ayam, kotoran atau feses sapi dan yang lain. Atau mungkin anak-anak memiliki kelinci, jadi bisa menggunakan pupuk dari kotoran kelinci. Nah, ini hanya sekedar sebagai sebuah contoh. Nah, kemudian juga di dalam bab 1 nanti pendahuluan juga harus dijelaskan tujuan dari penelitian yang diangkat oleh anak-anak itu untuk apa. Misalnya dalam topik ini tadi tentang pengaruh pupuk organik, maka kita memiliki tujuan untuk mengetahui sebetulnya apa sih pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan tumbuhan sawi. Nah, kemudian setelah mengetahui pengaruhnya, juga kita bisa menyimpulkan sebetulnya jenis pupuk apa yang paling cocok terhadap pertumbuhan tumbuhan sawi di antara kompos, kemudian pupuk dari feses ayam, pupuk dari feses sapi. Nah, itu yang paling sesuai yang mana. Nah, kemudian juga anak-anak perlu menjelaskan tentang manfaat dari hasil penelitian. Nah, manfaatnya apa sih setelah anak-anak meneliti tentang pengaruh jenis pupuk organik terhadap pertumbuhan tumbuhan sawi? Bisa diaplikasikan misalnya di dalam budidaya tumbuhan sawi. Misalnya memanfaatkan pekarangan kita yang masih tersedia, atau mungkin kalau sudah tidak ada sisa tanah di pekarangan, bisa juga menggunakan pot atau polybag, dan itu bisa diaplikasikan, diterapkan. Kemudian juga bagi petani misalnya, ini juga bisa untuk memberikan masukan kepada para petani dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas tumbuhan sawi. Anak-anak yang terkasih, nah di dalam penelitian anak-anak juga harus memahami tentang variabel penelitian. Kalau di dalam penelitian yang Ibu angkat sebagai contoh tadi, variabelnya apa sih? Nah, variabel itu merupakan faktor yang berpengaruh. Nah, ada variabel bebas, itu berarti faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan yang secara bebas bisa diubah-ubah oleh peneliti. Nah, kalau dalam topik ini tadi variabel bebasnya berarti jenis pupuk.
Jenis pupuk yang diambil misalnya bisa tadi yang disebutkan tadi, bisa kompos, kotoran ayam, kotoran sapi, misalnya juga kotoran kelinci dan lain-lain. Nah, di dalam penelitian itu anak-anak supaya datanya valid, maka perlu dilakukan pengulangan. Maksudnya misalnya perlakuan yang pertama, pot yang pertama itu anak-anak menetapkan sebagai variabel kontrol, jadi hanya menggunakan media tanah saja. Nah, itu berarti ada 2 pot yang menggunakan media tanah tanpa pupuk. Kemudian yang kedua, misalnya tanah dengan pupuk kompos. Nah, itu juga dilakukan ada 2 pot. Nah, itu yang dimaksud dengan pengulangan. Pengulangan minimal 2 kali. Ya, sebetulnya sih idealnya paling tidak 3 ya, tetapi ini sebagai sebuah latihan ya sudah 2 saja cukup. Nah, kemudian variabel kontrol. Anak-anak, supaya kita tahu persis bahwa perbedaan pertumbuhan yang terjadi itu memang betul-betul disebabkan karena jenis pupuk yang berbeda. Maka ada faktor yang harus dikontrol dalam hal ini. Misalnya kita menggunakan pot atau polybag, maka volume tanah yang dipakai untuk menanam itu juga harus sama. Kemudian jenis tanahnya misalnya diambil dari lokasi tertentu, itu sama-sama harus diambil pada lokasi yang sama. Kemudian volume pupuknya, misalnya masing-masing menggunakan 5 gram, ya bisa dipakai 5 gram semua, intinya harus seragam. Kemudian cahaya matahari, misalnya diletakkan di samping rumah tempat tinggal anak-anak. Nah, semuanya juga harus diletakkan di situ sehingga memperoleh intensitas cahaya yang sama. Demikian juga waktu penyiraman dan juga volume air yang digunakan. Dan jangan lupa anak-anak, biomasa bibit yang digunakan. Misalnya anak-anak di dalam penelitian ini akan mengambil sawi tidak bijinya tetapi bibit tumbuhan sawi, maka harus sama biomasanya. Misalnya jumlah daunnya 3 lembar ya 3 semuanya, tingginya 5 cm ya semuanya 5 cm. Demikian juga misalnya anak-anak akan melakukan penelitian dengan menggunakan terong misalnya Solanum melongena. Berarti kalau mengambil bibit terong dengan tinggi 10 cm, maka semuanya harus seragam 10 cm dengan 5 daun misalnya. Ya berarti harus sama. Itu yang dimaksud dengan memiliki biomasa yang sama. Nah, kemudian anak-anak untuk mengetahui apakah jenis pupuk tadi berpengaruh terhadap proses pertumbuhan, maka anak-anak harus melihat indikator terjadinya proses pertumbuhan. Nah, indikator terhadap proses pertumbuhan pada pembelajaran yang lalu sudah ya anak-anak, apa saja misalnya? Bagaimana kita mengamati adanya proses pertumbuhan pada tumbuhan sawi tadi contohnya misalnya. Bisa kita amati dari aspek apa? Bisa tinggi tanamannya, bisa jumlah daunnya, kemudian mungkin juga data kualitatif terkait dengan kesuburan tanamannya bagaimana. Nah itu ya anak-anak ya. Nah, jika sudah anak-anak menentukan sebuah topik, maka silahkan anak-anak menulis, dituangkan di dalam sistematika rencana penelitian. Anak-anak harus menyusun rencana penelitian atau rencana percobaan. Dengan sistematika tadi ada judul atau topik, tadi sudah ditentukan misalnya. Nah, untuk judul maupun topik itu bagaimana dirumuskan dengan kalimat yang singkat, jelas, menarik, namun sudah bisa menggambarkan seluruh isi dari penelitian. Kemudian yang berikutnya mengenai sistematika dari rencana penelitian itu sendiri, itu meliputi pendahuluan yang berisi antara lain tadi Ibu sudah menjelaskan, yaitu ada latar belakang masalah atau latar belakang penelitian, ada rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat hasil penelitian. Tadi Ibu sudah memberikan contoh. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, itu bab 2 tentang tinjauan pustaka.
tinjauan pustaka ini anak-anak bisa mengambil dari buku, bisa dari majalah ilmiah, bisa dari internet, bisa juga dari hasil wawancara dengan para ahli yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di dalam tinjauan pustaka, anak-anak ini harus menuangkan tentang teori-teori terkait dengan faktor pertumbuhan, juga konsep atau fakta berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Nah, misalnya kalau di dalam contoh tadi, Ibu kan mengambil pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan sawi Brassica juncea. Berarti anak-anak harus mencari dari pustaka atau literatur tentang bagaimana toh pertumbuhan-tumbuhan sawi itu, faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan-tumbuhan sawi. Kemudian juga mungkin sebelumnya pernah ada penelitian tentang pengaruh jenis pupuk. Nah, anak-anak bisa mengacu dari hasil penelitian tadi. Namun jangan sampai penelitian anak-anak itu sama persis. Nah, itu nanti disebut sebagai plagiat. Jadi harus membuat rumusan yang berbeda. Karena prinsipnya bahwa betapapun penelitian itu sederhana, tetapi bagaimana anak-anak menemukan sebuah permasalahan yang baru sehingga nanti hasil penelitian itu betul-betul menjadi bermanfaat. Nah, setelah itu anak-anak di dalam tinjauan pustaka di bagian akhir maka anak-anak dipersilakan untuk menyusun sebuah hipotesis penelitian. Hipotesis itu artinya dugaan yang timbul sebelum penelitian itu dilakukan. Oleh karenanya, dasar penyusunan hipotesis adalah tinjauan pustaka. Nah, misalnya anak-anak menemukan di pustaka itu dikatakan bahwa kotoran ayam atau feses ayam itu paling bagus untuk tumbuhan sawi. Nah, namun di situ belum diteliti tentang dosis yang tepat begitu. Nah, oleh karenanya silahkan nanti anak-anak menyusun sebuah hipotesa. Misalnya diduga ada pengaruh jenis pupuk organik terhadap pertumbuhan sawi misalnya. Kemudian anak-anak menetapkan misalnya dosis begitu ya. Dosisnya diambil 5 gram, 10 gram gitu. Atau kalau dalam penelitian kita tadi sebagai variabel bebasnya kan jenis pupuk organik. Nah, antara pupuk dari kompos, kotoran ayam, kotoran sapi. Nah, silahkan menurut anak-anak dari pustaka yang dibaca, anak-anak bisa membuat dugaan. Misalnya di dalam pustaka dikatakan bahwa kotoran ayam itu merupakan pupuk yang baik untuk pertumbuhan sawi. Nah, anak-anak bisa membuat sebuah hipotesa, diduga feses atau kotoran ayam lebih cocok untuk pertumbuhan sawi dibandingkan dengan pupuk yang berasal dari kotoran sapi. Nah, misalnya seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan hipotesis penelitian. Kemudian pada bab 3, bab selanjutnya berarti itu tentang metodologi penelitian. Itu silakan anak-anak bisa menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian. Waktunya dilakukan kapan? Misalnya sejak tanggal berapa bulan Agustus sampai kapan. Kemudian dilakukan di mana? Misalnya di tempat tinggal siapa gitu ya. Kalau misalnya di sekolah sudah memungkinkan tatap muka ya bisa di laboratorium biologi SMA Kristen 1 Salatiga. Kemudian alat dan bahan yang digunakan apa? Terus urutan kerjanya bagaimana yang disebut dengan cara kerja. Kemudian juga variabel penelitian. Ada variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan.
Kemudian juga dijelaskan bagaimana cara pengambilan data. Misalnya dilakukan pengukuran terhadap tinggi tumbuhan. Setiap ada polanya ya. Misalnya 3 hari sekali, 4 hari sekali, atau mungkin 5 hari sekali. Nah, itu harus jelas. Kemudian dihitung jumlah daunnya. Nah, tentu dari hasil penelitian tadi, silahkan dibuat tabel hasil penelitian. Dan yang berikutnya, cara analisis data atau cara penyajian data. Misalnya, bagaimana setelah anak-anak mengamati tentang jumlah daun, maka disajikan dalam bentuk tabel ya. Dan juga bagaimana misalnya anak-anak mengamati tinggi tumbuhannya. Oh, pada hari yang ketiga tinggi tumbuhan itu 2 cm. Nah, berarti setelah 0, kemudian hari ketiga 2 cm. Kemudian hari ke-6 diamati lagi. Oh, tingginya ternyata mencapai 5 cm. Nah, itu juga dimasukkan di dalam tabel. Kemudian silahkan digambar dalam bentuk grafik. Nah, kemudian yang terakhir dari sistematika rencana penelitian atau eksperimen ini adalah daftar pustaka. Nah, saya kira melalui pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak sudah dijelaskan tentang bagaimana teknik penulisan daftar pustaka yang benar, yaitu nama pengarangnya, kemudian tahunnya, judul bukunya apa, penerbitnya dari mana, begitu. Saya kira tidak ada masalah ya anak-anak ya. Nah, dengan demikian anak-anak, jika ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan anak-anak bisa berkomunikasi dengan Bu Grace, bisa melalui WA maupun melalui email. Nah, silahkan anak-anak, artinya masih ada cukup waktu sebelum nanti kita bertemu di dalam pembelajaran pada minggu yang akan datang. Maka silahkan anak-anak mengerjakan tugas ini sampai selesai lebih dahulu. Demikian anak-anak, selamat mengerjakan dengan penuh semangat. Tuhan memampukan anak-anak senantiasa. Terima kasih.